waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat ya. Sebelumnya Kak Tia, teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas sekali, Kak. Jelas. Ya. Oke, langsung saja saya izin share materi ya. Ya, silahkan, Kak. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Kak. Udah aman. Ya, kan? Oke, jadi materi kita pada malam hari ini diuji untuk para pekerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sugeng Gunawan Semesta. Saya seorang ahli di rumah sakit. Jadi keseharian saya melakukan edukasi gizi, konseling gizi, baik kepada pasien yang memiliki komplikasi misalnya penyakit degeneratif, contohnya seperti diabetes, kemudian penyakit jantung koroner, kemudian penyakit asam urat, ya, bakteri infeksi dan macam-macam. Jadi kasusnya kalau di rumah sakit lebih kompleks. Tapi untuk malam ini kita bahas yang secara general, yang mudah dipahami saja. Materinya juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf ini karena saya bukanya lewat tab, jadi nggak bisa kayak PowerPoint ya. Jadi saya harus scroll-scroll seperti ini. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi outline materinya itu yang pertama nanti kita bahas konsep pada tenaga kerja, kemudian status gizi dan hubungannya dengan produktivitas, kemudian kebutuhan gizi pada para pekerja, kemudian pilihan makanan sehat dan bergizi seimbang. Dan nanti di sesi akhir ada kesempatan ya Kak Tia, sesi tanya jawab mungkin kita lebih sharing-sharing aja. Ada pesan juga dari Kak Tia ya, sharing-sharing, kemudian cerita-cerita gimana pengalaman ya. Nah, jadi pengalaman memang nggak bisa dibayar dengan apapun, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kemudian konsep gizi pada tenaga kerja. Mohon maaf, ini agak apa ya, agak berubah ya bentuknya. Tapi saya masih ingat, ya mungkin karena beda Pak ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, ini konsep gizi pada tenaga kerja. Nah, ada tiga hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu kapasitas kerja, kemudian beban kerja, kemudian beban tambahan atau lingkungan. Mungkin teman-teman dari kesehatan masyarakat jauh lebih tahu ya mengenai itu. Betul ya. Nah, kapasitas kerja contohnya tingkat kesehatan, ya, kemudian tingkat gizi jenis kelamin. Nah, tingkat gizi ini lebih ke status gizi. Misalnya seseorang dengan uh, status gizi yang kurang, misalnya dengan berat badan yang kurang. Nah, itu resiko daripada misalnya resiko terkena penyakit atau terinfeksi bakteri itu akan lebih mudah. Contohnya sekarang yang lagi booming itu adalah masalah stunting. Kemudian masalah wasting, gizi buruk, itu merupakan salah satu daripada masalah status gizi. Karena yang diukur di sana adalah indeks massa tubuh, misalnya untuk orang dewasa. Kemudian pada anak-anak stunting itu yang diukur adalah tinggi badan per umur. Kemudian berat badan per tinggi badan untuk anak balita atau indeks massa tubuh per umurnya begitu. Jadi uh, berat badan dan tinggi badan merupakan indikator sangat penting khususnya di ranah gizi ya. Jadi status gizi berperan penting terutama terhadap perannya terhadap produktivitas. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan tentunya kebutuhan gizi laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Nah, kemudian beban kerja fisik dan mental. Nah, fisik ini lebih terkait gimana nih kerjaannya, apakah termasuk kerjaan yang kategorinya ringan, kemudian apakah nanti kategorinya sedang, kemudian apakah kategorinya berat. Nah, masing-masing daripada kategori ini memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda. Kemudian ada mental. Nah, mental ini lebih ke kalau Gen Z sekarang itu lebih ke work-life balance-nya. Artinya ada keseimbangan antara dunia kerja dan juga dengan dunia pribadi begitu ya. Nah, jadi kesehatan mental di dunia kerja itu sangat penting ya. Ketika seseorang mengalami yang namanya stres, kemudian beban pikirannya banyak, ya,
waktunya habis untuk dunia kerja, kerja dan kerja terus, ya uh, tidak ada pekerjaan lain atau tidak ada kegiatan lain yang bisa menghilangkan dirinya gitu, nah itu mungkin lebih banyak atau zat gizi yang beda lagi asupannya begitu. Jadi dari sisi fisik, mental itu berpengaruh terhadap kebutuhan gizinya. Gitu. Kemudian beban tambahan atau lingkungan. Nah ini bagi teman-teman mungkin ada yang kerja di pertambangan atau kerja di uh, laboratorium kimia, kemudian sebagai petani misalnya, ya kemudian uh, ergonomi. Kalau ergonomi itu lebih ke ini ya, alat yang digunakan selama kerja itu sesuai nggak dengan kebutuhannya gitu. Mungkin teman-teman kesehatan masyarakat lebih paham mengenai ini. Kemudian kalau kimia contohnya seperti praktek di laboratorium, misalnya nih ada HCl, asam ya. Nah itu kan kalau terhirup ke saluran pernapasan bahaya ya, paru-parunya bisa bolong gitu ya. Nah tentu hal-hal ini yang jadi beban tambahan untuk uh, di dunia pekerjaan. Nah, ketika terhirup ke saluran pernafasan, tentu butuh asupan gizi khusus. Artinya butuh asupan gizi atau proses asupan gizi terstandar, mulai dari anamnesa, diagnosa, ya, kemudian porsir gizinya, bagaimana supaya tubuhnya tetap fit gitu. Kemudian biologi. Biologi ini misalnya contohnya seperti peternak ayam, kemudian petani, itu lebih rentan terkena infeksi bakteri. Ya, contohnya selama ini mungkin yang kita tahu ada penyakit tipes ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan yang namanya tipes atau demam tifoid ya. Jadi demam tifoid itu di satu sisi dia bisa disebabkan karena satu bisa kelelahan. Ya, karena kelelahan sistem imun lemah, kemudian karena sistem imunnya lemah, maka si bakteri Salmonella typhi itu asalnya itu adalah dari feses hewan gitu. Contohnya feses ayam, feses sapi, feses kambing misalnya. Yaitu di sana ada yang namanya Salmonella typhi. Ya, kemudian kalau misalnya seorang petani nggak menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungannya atau hygiene juga ya, kebersihan dirinya misalnya, dia baru menyelesaikan pekerjaannya nih, beres-beres misalnya lahan peternakannya, ya kemudian beliau nggak cuci tangan dengan bersih misalnya, ya nggak cuci tangan pakai sabun misalnya begitu. Ini kan masuk ranah ketiga juga ya Kak Tia ya. Nah, nggak cuci tangan kemudian langsung makan tuh pakai tangan, ya. Sementara di feses daripada hewan itu sudah ada bakteri Salmonella. Nah, ketika dia makan nggak cuci tangan, ya masuk dong bakterinya ke tubuhnya. Kemudian terinfeksi yang namanya tifoid atau demam tipes. Nah, kasus-kasus seperti itu juga banyak terjadi di rumah sakit contohnya ya. Nah, jadi ketiga hal ini, kapasitas kerja, beban tambahan lingkungan, ini pengaruh terhadap kondisi kesehatan kerja yang bisa menyebabkan sehat dalam bekerja atau sakit dalam bekerja. Ya, jadi kalau misalnya seseorang terinfeksi bakteri, tentunya dia akan demam. Kemudian di sana ada gejala mual, muntah, pusing, atau vertigo. Ya, akibatnya apa? Ketika orang vertigo kan itu terasa pusing, melihat sesuatu itu goyang-goyang gitu ya. Jadi nggak fokus kerjanya. Akhirnya produktivitasnya itu berturun, ya. Oke, jadi kira-kira begitu konsep gizi pada tenaga kerja. Ya, kita lanjut ya. Nah, Nah, ini masalah gizi pada para pekerja, ya, asupannya kurang, jadi gizinya nggak seimbang, ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan gizinya rendah, ya. Kemudian yang ketiga, prevalensi anemia tinggi, terutama pada wanita. Kemudian yang keempat, upah tinggi tidak menjamin asupan juga baik, perlu edukasi gizi. Kemudian yang kelima, penyeluruhan gizi di perusahaan belum tentu ada. Nah, yang keenam, kebersihan dan sanitasi kurang. Ya, ini kembali lagi konsepnya tadi terkait dengan konsep gizi pada pekerja tadi ya. Jadi, asupan yang kurang maka bisa menimbulkan status gizinya menurun. Kemudian setelah status gizinya menurun, maka yang namanya infeksi, penyakit infeksi, ya, itu bisa terjadi. Kemudian pengetahuan gizinya rendah. Nah, ini terkait dengan uh, seberapa peduli seseorang terhadap gizi dirinya gitu. Ya, nah, contohnya seperti upah tinggi tidak menjamin asupan juga baik, ya. Nah, jadi seseorang dengan sudah digaji nih di dunia dari kerja kan tentu ada gajinya, gitu ya, ada upahnya.
Tapi beliau nggak tahu nih harus makan apa. Ya, jadi makannya sembarangan. Pulang makan nasi Padang, makan sate, makan bakso, bebas gitu makan apa aja. Ya, yang penting kenyang gitu ya prinsipnya. Nah, itu yang salah ya. Jadi pengetahuan gizi itu sangat penting ya. Kemudian kebersihan dan sanitasi kurang ya. Jadi kebersihan dan sanitasi ini kembali lagi kaitannya dengan faktor biologis juga ya, kimia itu sangat penting, terutama pada saat kita mengkonsumsi makanan. Ya. Bukan hanya pada saat mengkonsumsi makanan sebetulnya. Sebetulnya pada saat kita proses pembelian bahan makanan, pada saat proses pengolahan, penyimpanan, ya hingga proses makannya itu perlu diperhatikan semua, gitu ya. Contohnya seperti ini. Contohnya kita misalnya beli telur ya, beli telur, kemudian beli sayur, kemudian beli buah. Nah, itu biasanya kita simpan di kulkas. Kalau misalnya kita ada kulkas ya, kita simpan di kulkas semua bahan-bahannya ya. Nah, kalau misalnya kita nggak menjaga kebersihannya, nah itu kita simpan aja gitu ya, tanpa memikirkan kontaminasi, misalnya kontaminasi silang gitu ya. Kemudian telurnya masukin aja nih, tanpa kita cuci dulu ya. Kemudian sayurnya, udah masukin aja ke plastik gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan kontaminasi silang gitu ya. Contohnya seperti telur nih. Telur itu paling mudah terkontaminasi dengan yang namanya salmonella. Jadi teman-teman kalau misalnya hati-hati ya kalau misalnya beli telur di luar gitu atau beli makan di luar, dilihat lagi kalau misalnya pengen makan di luar nih, minimal dilihat nih dapurnya bersih nggak ya, atau tempatnya bersih nggak gitu. Nah, kalau misalnya si telur ini itu langsung di ini ya kan, dipecahin terus diceplokin, tapi cangkangnya itu nggak dicuci dulu, maka itu resiko adanya bakteri salmonella di sana itu masih tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita nih simpan makanan di bahan di kulkas gitu, kita gabung semua, di sana ada telur, di sana ada sayur, tanpa kita bersihkan dulu gitu ya, maka di sana akan kemungkinan besar terjadi kontaminasi, sehingga bahan makanan dalam satu kulkas itu bisa jadi terkontaminasi oleh bakteri gitu ya teman-teman. Jadi kebersihan dan sanitasinya harus benar-benar dijaga. Oke. Oke, mungkin sampai di sini kita lanjut lagi ya. Oke, udah terlihat ya, Kak. Oh, ini Oke, mungkin. terima kasih ya. Terima kasih ya Kak, makasih panitia ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah status gizi dan masih di status gizi dan produktivitas ya. Jadi ini adalah namanya indeks massa tubuh ya untuk Indonesia. Jadi kategorinya itu ada uh, tiga ya, kurus, normal, dan gemuk. Ya, asupan gizi menentukan status gizi. Kalau asupannya seimbang, maka tubuh kita, jika kita beraktivitas contohnya, kita bekerja, itu kita menggerakkan tangan aja itu butuh yang namanya ATP. Ya, jadi ATP itu melalui siklus Krebs, kemudian siklus Krebs itu butuhkan namanya glukosa. Jadi glukosa itu yang kita dapat dari sumber karbohidrat ya. Karbohidrat itu sumbernya misal dari makan nasi, kemudian makan umbi-umbian, singkong, kentang, dan lain-lain. Kalau yang namanya protein, lemak, vitamin dan mineral, kemudian ada mineral mikro, mineral makro, itu dibutuhkan dalam jumlah yang terbatas ya, karena protein itu fungsinya untuk sebagai cadangan energi, kemudian dia sebagai untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuh, untuk regenerasi sel-sel dalam tubuh, kemudian pertumbuhan ini ya, fisik ya. Nah, kemudian kalau lemak eh, juga sama seperti cadangan energi, misalnya sumber karbohidratnya sudah habis, maka sumber protein dan lemak yang digunakan gitu. Nah, kalau status gizinya baik, maka imunitasnya kan bagus juga ya. Sistem gejala 3L ya, lemah, letih, lesu ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, mungkin ini rumusnya teman-teman bisa dicoba ya, cara menghitung IMT. Nah, kalau sekarang sih sudah banyak ya aplikasi-aplikasi online yang bisa langsung menghitung IMT, tapi ini dengan rumus manual, jadi berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter, ya, kemudian dibagi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter.
Nah itu jadi misalnya nih contohnya berat badannya 65 kilo, tinggi badannya 170. Ya, artinya 65 per 1,7 kuadrat, jadi 22,9. Nah, 22,9 kategori MT-nya masih dalam kategori normal. Nah, ini harus rutin dilakukan teman-teman semua, apalagi kalau yang aktif bekerja ya. Jadi kalau bisa dalam sebulan sekali itu cek berat badannya berapa, gitu ya ditimbang. Naik nggak, turun nggak gitu. Kalau turun, nah boleh dievaluasi lagi gitu. Oh iya, saya gimana ya pola makannya sebulan ini? Kok berat badan saya bisa turun? Karena apa? Penurunan berat badan itu mengindikasikan ada gangguan metabolisme dalam tubuh. Ya, artinya makanan yang kita makan nggak terserap gitu. Artinya ada gangguan hormon, hormon dalam tubuh kita nggak seimbang. Itu ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Boleh dilanjut, Kak? Oke, jadi ini status gizi, misalnya kurang atau lebih. Jadi masalah gizi itu nggak cuma kurang gizi, tapi lebih itu juga masalah gizi ya. Jadi kalau dulu orang kan, misal nih gemuk ya, berisi badannya, perutnya buncit gitu ya, atau perutnya gede gitu, wah dianggap keren gitu ya. Nah kalau sekarang itu kebalikannya, dianggap masalah gizi, kelebihan konsumsi lemak misalnya ya. Jadi ini ada satu riset kantor Menteri Negara urusan peranan wanita. 15% pekerja wanita kekurangan energi dan protein. Dampaknya, pekerja lambat berpikir, lambat bertindak, lalu gejala 3L, lemah mikir itu. Kemudian, protein dan energi berperan penting untuk menjaga sistem imunitas dan kadar HB agar tetap normal. Nah, ini ada sedikit tips ya. Hindari konsumsi teh dan protein secara bersamaan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Ya, mungkin ini sudah teman-teman sudah sering dengar ya. Nah, banyak juga dokter-dokter anak, dokter-dokter spesialis yang menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi teh dan protein secara bersamaan. Misalnya nih, kita makan daging atau ayam, gitu ya, tapi kita setelah makan langsung minum teh, maka itu akan menghambat penyerapan zat besinya. Nah, dianjurkan untuk konsumsi protein dengan sumber vitamin C lebih baik karena vitamin C membantu penyerapan zat besi. Gitu ya. Jadi ketika kita konsumsi daging, ikan, ayam, telur, nah itu lebih bagus kita konsumsi berbarengan dengan vitamin C karena dapat membantu penyerapan si zat besinya. Gitu kira-kira. Boleh dilanjut, Kak? Oke. Ya, jadi ini adalah penyebabnya ya, penyebabnya kenapa misalnya seorang wanita bisa anemia gitu ya. Salah satu penyebabnya itu pola makan tidak teratur ya. Nah, ini jadi masalah umum ya, masalah umum khususnya bagi para pekerja ya. Karena pekerjaan itu biasanya ada tuntutan, ada target yang harus dicapai gitu ya. Misalnya ketika kita sudah harus memenuhi target, harus memenuhi tenggat waktu gitu ya, maka secara nggak sadar kita juga udahlah makan nanti aja, kerjaan saya selesai dulu. Jadi pola makannya nggak teratur ya, yang harusnya makan siang jam 12 jadinya molor ke jam 2. Nah akhirnya apa ketika molor asam lambungnya bisa naik. Yang terjadi ketika asam lambungnya naik maka tubuhnya akan satu bisa jadi sesak napas, kemudian ada gejala mual muntah, nafsu makannya juga akan kurang, ujungnya akan menurunkan produktivitas begitu. Kemudian kebiasaan konsumsi junk food atau fast food atau ultra processed food atau yang dinamakan UPF ya. Nah, jadi junk food itu merupakan dari definisinya junk food itu merupakan komposisi makanan di mana 80%-nya itu adalah sumber karbohidrat gitu ya. Nah, kemudian sama seperti fast food, fast food ya. Fast food dan junk food itu saya rasa hampir sama ya. Kemudian UPF. UPF ini adalah ultra processed food di mana misalnya nih jagung, jagung diolah menjadi jagung bakar, jagung bakar diolah lagi menjadi uh, keripik jagung bakar. Nah itu namanya ultra processed food melalui beberapa proses. Yang terjadi ketika kita makan UPF itu adalah zat gizinya itu akan berkurang, bukan seperti yang aslinya gitu ya. Yang aslinya itu tinggi, kemudian melalui proses frying atau pemanasan, penggorengan, ya, steaming misalnya. Nah itu bisa menyebabkan zat gizinya itu berkurang, gitu. Nah kemudian kebiasaan tidak sarapan. Nah ini
sangat padat ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini hampir dialami semua oleh para pekerja gitu ya. Mungkin ada yang masuknya jam 7, ya, ada yang masuknya jam 8. Kemudian rumahnya jauh dari jarak ke tempat kerjanya gitu. Sehingga misalnya harus naik KRL atau harus nunggu bus sehingga nggak sempat sarapan gitu ya. Nah, jadi sarapan itu sangat penting karena selama 12 jam kita tidur, misalnya 8 jam kita tidur, itu perut kita dalam keadaan kosong ya. Jadi tubuh kita itu memerlukan yang namanya energi basal. Basal itu artinya energi yang digunakan oleh tubuh ketika kita dalam waktu istirahat ya. Jadi kalau kita lagi istirahat nih, tubuh kita tuh sedang bekerja ya, misalnya nih untuk menggerakkan ginjal, untuk menggerakkan usus. Di usus ada gerak peristaltik namanya. Jadi itu semua butuh yang namanya kalori. Nah, butuh yang namanya energi untuk berfungsi secara normal. Jadi ketika kita bangun tidur itu biasanya kita akan mengalami BAB ya, atau kalau nggak BAB, buang air kecil biasanya kalau baru bangun tidur ya. Itu menandakan bahwa tubuh kita masih berproses secara normal ya. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi itu bangun tidur kita nggak ada merasa mau buang air kecil, ya itu bisa dipertanyakan ya. Bisa jadi kita kurang cairan atau fungsi ginjalnya yang sudah mulai terganggu gitu ya. Kemudian waktu istirahat yang kurang. Oke. Nah, solusinya pola makan yang teratur, jadwal makan teratur di tempat kerja atau di rumah. Kemudian hindari lemak jenuh atau gorengan atau junk food. Pantau status gizi, ya. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga minimal 150 menit per minggu. Ya, jadi ini minimal ya. Bukan berarti kita mengikuti yang minimal. Kalau bisa ya lebih dari 150 menit lebih bagus. Dan waktu olahraganya pun tidak boleh langsung misalnya nih karena sudah dikatakan 150 menit per minggu, kita habisin nih 150 menitnya dalam 1 hari. Kan saya sudah memenuhi target gitu. Nah, itu bukan bukan yang yang baik ya. Justru itu akan bisa menimbulkan risiko penyakit jantung ya, bisa menimbulkan risiko kelelahan mati. Jadi kalau misalnya 150 menit seminggu pembagiannya misalnya dibagi menjadi 3 hari, dalam 1 harinya itu 50 menit ya olahraganya. Nah kemudian, nah produktivitas ya, jadi produktivitas itu adalah cerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total. Nah, jadi kalau misalnya kita pola makan yang nggak teratur, suka makan junk food, nggak sarapan, waktu istirahatnya kurang, ya, nah itu akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kerjanya secara total, ya. Kemudian akan menurunkan prestasi kerjanya, yang mengakibatkan kerugian, yang rugi perusahaan, gitu ya. Nah, kita sudah digaji, kita sudah diharapkan kerja dengan maksimal, tapi kita di tempat kerja lemah letih lesu, nggak ada semangat gitu. Akhirnya ya mau gimana lagi ya kan. Jadi asupan gizi ini sangat penting sekali. Oke, bisa dilanjut Kak. Maaf, sebelumnya Nah, Kak, enggak izin mengingatkan waktu kita tinggal 5 menit lagi, Kak. oke. Oke. Padahal masih banyak yang dibahas. Sangat menarik Oke soalnya. deh. Ya, Oke, ya siap. Oke, ini saya jelaskan singkat aja ya. Jadi kalau ini adalah gizi seimbang untuk status gizi optimal ya. Nah, ini tadi berkaitan semua kok. Jadi batasi gula, garam, dan minyak. Minum air, jadi kebutuhan air kita dalam sehari itu, khususnya untuk para pekerja itu 40 sampai 50 mili per kilogram berat badan. Tetapi kalau misalnya untuk kebutuhan normal itu cukup 30 mili per kilogram berat badan. Ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah uh, ada aktivitas fisik ya, memantau berat badan, menyapu, bersepeda, senam, berjalan, bermain sepak bola dan mencuci tangan ya. Ini adalah tumpeng gizi seimbang ya. Jadi yang paling atas ini batasi gula, garam dan minyak. Yang di bawah itu olahraga gitu ya. Ya. Kemudian ini adalah 10 pesannya. Syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan, kemudian banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak, biasakan sarapan pagi, minum air putih yang cukup, biasakan baca label makanan, biasakan cuci tangan dengan sabun, berolahraga secara teratur. Ya, jadi konsistensi. Olahraga itu sebetulnya konsistensi. Jadi kalau misalnya kita olahraga nih hanya kepengen aja gitu ya, sekali seminggu misalnya, atau sekali sebulan gitu ya, hanya kepengen pengen itu aja gitu. Nah itu manfaatnya kurang didapatkan sama kita. Oke, bisa dilanjut Kak. Ya ini sebetulnya sama dengan penyederhanaan daripada
tumpeng gizi seimbang tadi. Jadi makanan pokok ini adalah isi piringku ya. Makanan pokok itu 2/3 dari setengah piring. Jadi jumlah nasi itu sama jumlahnya dengan sayuran. Ya, jumlah lauk pauk itu sama jumlahnya dengan buah-buah. Begitu ya. Ya bisa dilanjut Kak. Nah ini contohnya. Contohnya fast food versus real food ya. Nah contoh ini menu satu, menu dua, dan menu tiga. Di menu satu itu ada nasi, ada ikan, kemudian ada tempe, ada sayuran ya, kemudian ada buahnya. Nah, kemudian di menu dua itu ada coleslaw, ada french fries, ada fried chicken, Coca-Cola. Kemudian di menu tiga ada martabak dan teh manis ya. Nah, coleslaw ini seperti salad tapi salad sayurannya. Salad itu kan ada mayonesnya lagi ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nih uh, komposisi daripada karbohidratnya. Karbohidratnya itu hampir sama semua, ya. Karbohidrat hampir sama, kemudian kalorinya juga nggak jauh beda lah ya, dibandingkan menu satu, menu dua, dan menu tiga gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita mengkonsumsi menu satu, itu lebih bergizi seimbang, ya. Di sana ada tempe, ya. Kemudian tempe itu adalah hasil fermentasi. Hasil fermentasi, kemudian di sana ada probiotik yang bermanfaat untuk bakteri baik dalam usus kita. Kemudian ada tumis sayuran, misalnya sayuran yang tinggi eh, kalium, natrium, kemudian ada tinggi zat besi, misalnya seperti brokoli, bayam merah, gitu ya. Nah, ada buah-buahan pepaya yang tinggi serat yang membantu pencernaan. Kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan aja langsung dengan yang menu tiga. Gitu. Kalau yang menu dua kan masih ada coleslaw ya, itu masih ada uh, salad sayuran ya, masih ada sayuran, tapi dia tergolong bukan ini, bukan yang seimbang juga ya. Nah, nah ini contohnya nih menu tiga. Kita bandingkan menu satu dan menu tiga. Dari jumlah karbohidrat dia sama ya 64 gram 64 gram juga dari sisi energinya berdekatan juga ya. Nah tetapi yang membedakan yang menu tiga itu fast food, kemudian di sana ada susu kental manis di martabak ya, ada susu kental manis, kemudian ada meses coklat kalau martabaknya martabak coklat ya, kemudian di sana ada tepung yang tinggi gluten, jadi macam-macam nih yang di menu tiga ini. Tentu kita harus lebih memilih yang menu satu karena dia lebih seimbang gitu ya. Oke, kemudian mungkin bisa dilanjutkan soalnya masih banyak. Jadi singkat-singkat aja. Oke, ini fast food dan real food ya. Nah, fast food ini contohnya nih. Nah, ini nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Nah, ini lebih uh, umum aja gitu ya, yang sering kita dapatkan sehari-hari gitu. Misalnya di McD ada French fries, ada hamburger. Kita lihat dari sisi kalorinya kita bandingkan dengan yang real food ya. Misalnya ikan patin atau gabus dipindang atau dikukus gitu ya. Kemudian sayur bening ya, alpukat. Nah, makanan yang real food itu jauh lebih sehat ya, gimana tidak mengalami proses pengolahan. Misalnya nih, kalau misalnya ikan patin itu digoreng ya, maka ada resiko di sana pengurangan zat gizinya. Dan ditambah lagi kalau misalnya menggorengnya menggunakan minyak yang lebih dari 3 kali. Nah, ketika minyak goreng digunakan lebih dari 3 kali, maka lemaknya akan berubah menjadi lemak trans. Ketika lemaknya menjadi lemak trans, maka itu akan jadi pemicu yang namanya kanker, kemudian pemicu yang namanya jantung koroner, pemicu yang namanya tumor, ya. Jadi real food ini sangat-sangat baik ya untuk meningkatkan imunitas kita dibandingkan dengan yang fast food ya. Oke, bisa dilanjut Kak. Nah ini contohnya ultra processed food atau UPF versus real food ya. Nah ini jagung ya diproses nih menjadi jagung yang sudah dipipil-pipil kemudian ditaruh di dalam wadah gitu ya. Nah kemudian yang dikatakan ultra processed adalah dia menjadi kerupuk jagung atau menjadi keripik jagung gitu ya. Nah itu yang dinamakan ultra processed. Nah kemudian di bawah ada kentang, kemudian ketika diproses menjadi kentang panggang, kemudian ultra proses lagi menjadi french fries. Nah, yang sering ada di McD, ya di KFC, ya teman-teman sering lihat ya. Nah, keunggulannya daripada real food yang sebelah kiri ya, yang minimal proses itu lebih kaya akan nutrisi, kemudian rendah gula, bahan alami tidak dengan tambahan bahan kimia tanpa melalui proses pengolahan rumit. Kemudian yang UPF itu dengan bahan olahan, dengan penambahan gula, garam, lemak trans ya, kemudian pengawet dengan pengolahan masal atau penggorengan ya, itu bisa mengurangi kandungan nutrisi. Bisa lanjut Kak? Nah, ini kebutuhan gizi. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini adalah rumusnya.
ya. Jadi kalau misalnya mau dengan cara cepat bisa pakai rumus seperti ini. Untuk laki-laki 30 kilokalori per kali berat badan ideal, untuk perempuan 25 kilokalori kali berat badan ideal. Kalau mau yang lebih spesifik bisa pakai rumus Harris Benedict. Sebenarnya ada banyak cara, tapi yang paling saya rekomendasikan adalah cara Harris Benedict ya. Lebih akurat. Bisa lanjut Kak. Nah ini tadi ya, ada faktor aktivitas, kemudian faktor stres ya. Nah, contohnya nih, kita sudah hitung BMR-nya. Misalnya teman-teman sudah hitung nih, kalikan aja misalnya. Kalau untuk yang laki-laki 30 kali berat badan idealnya. Tadi sudah tahu ya cara mencari berat badan ideal, kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas. Jadi bisa dikira-kira nih satu hari itu gimana aktivitasnya. Misalnya kerjanya ringan kah atau ringan sedang. Biasanya kalau kerja kantoran yang banyak duduk ya, atau jalannya ya paling 30 menit gitu ya di total dalam satu hari itu masuk ke dalam kategori ringan ya, atau kategori kerja ringan sedang. Kalau yang dikatakan kategori berat sekali itu yang sampai ngangkat beban ya, eh, kerjanya itu ya full time, baru itu bisa dikatakan kerja yang berat. Nah, tinggal dikalikan aja BMR atau basal metabolic rate, dikalikan dengan faktor aktivitas dan dikalikan dengan faktor stres ya. Jadi faktor stres ini biasanya normal atau dikalikan dengan 1,1. Kecuali teman-teman ada peradangan saluran cerna misalnya seperti asam lambung ya atau GERD ya, kemudian ada penyakit kanker, trauma, demam dan sebagainya itu bisa dikalikan dengan faktor pengalian. Nah, sudah ada ya. Boleh dilanjutkan? Ini adalah kebutuhan gizi secara umum melalui angka kecukupan gizi. Ya, untuk pria itu rata-rata 2.650 kilokalori, untuk wanita 2.250 kilokalori. Nah, ini untuk yang usia 19 sampai 29 tahun. Ya, tetapi teman-teman bisa pakai ini kalau misalnya mau menggunakan angka kecukupan gizi. Jadi ini sebenarnya angka kecukupan PAI ya, secara general begitu ya. Ini dari Kementerian Kesehatan. Boleh dilanjutkan? Nah, ini adalah perhitungan contoh perhitungan kalorinya. Ya, mungkin nggak perlu saya jelaskan lebih dalam. Ya, ini adalah seorang pekerja misalnya, kemudian diketahui berat badannya, tinggi badannya, tinggal kita masukkan ke rumus, kemudian kita kalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stresnya. Jadi kebutuhan kalorinya sekitar 2.519. Boleh dilanjutkan? Ya, nah ini udah masuk terakhir ya, outline yang terakhir. Ini adalah pilihan makanan sehat dan bergizi seimbang. Ya, sumber karbohidrat seperti beras, ubi, talas, gandum, ya beragam. Jadi kalau bisa dalam menu sehari kita tuh nggak harus makan nasi aja terus gitu ya. Kalau orang Indonesia kan biasanya kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ganti nasi dengan ubi, singkong ya, atau gandum atau sereal itu nggak apa-apa ya. Justru kalau kita makan sereal atau gandum itu seratnya lebih tinggi ya. Kemudian hindari atau batasi makan olahan UPF dan seperti tambahan lemak, goreng-gorengan ya, makan makanan yang tinggi garam, termasuk jajan-jajanan, snack-snack, dan gula yang manis-manis. Kemudian sumber protein seperti ikan, daging, ayam, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe. Upayakan pengolahannya dengan dikukus, direbus, ditumis. Lebih baik dibandingkan dengan cara digoreng dan dibakar ataupun dipanggang. Ya, jadi ketika kita menggoreng makanan atau membakar makanan, khususnya protein ya, nah itu contoh nih, contoh nyata ya, ini yang sering terjadi di rumah sakit ya. Jadi dia sukanya itu misalnya ayam itu kalau nggak dibakar nih nggak mau makan. Ikan itu kalau nggak dibakar nih nggak mau makan. Jadi ketika kita melakukan pengolahan dengan dibakar, ya, apalagi dipanggangnya dengan arang, ya, di situ akan ada yang namanya karsinogenik, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ayam bakar kan ada yang hitam-hitamnya tuh. Nah itu namanya karsinogen atau karbon, ya. Jadi karbon itu nggak bisa diserap sama tubuh, ya. Efeknya ketika dia nggak bisa diserap sama tubuh, nah itu bisa menyebabkan resiko penyakit seperti kanker, kemudian resiko penyakit seperti tumor, ya. Nah itu bahayanya kalau kita sering makan makanan yang dibakar, ya. Kemudian sayuran dan buah-buahan sumber vitamin dan mineral. Carilah buah dan sayur dengan beragam jenis warna. Sayur dan buah kaya vitamin dan mineral. Ya, semakin unik warnanya maka semakin berbeda juga zat antioksidannya, vitaminnya, begitu ya. Sehingga itu berperan membantu sistem pertahanan tubuh. Kemudian minum cukup cairan atau 8 gelas atau 2 liter per hari.
Ini secara general ya. Tapi kalau teman-teman mau secara spesifik, bisa dihitung menggunakan 40 sampai 50 mili per 40 sampai 50 mili per ini ya, per kilogram berat badan ya. Kemudian serta batasi penggunaan garam, gula dan lemak. Boleh dilanjut Kak? Nah, ini tipsnya. Kalau ini tips dari saya ya. Jadi eh, teman-teman boleh mengikuti, boleh enggak juga ya. Nah, ini pilihan makanan yang tinggi serat. Ya, tinggi serat nih. Misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk, misalnya nih, teman-teman lagi kuliah, kemudian lagi ngekos ya, atau kerjaannya itu masuknya pagi jam 5, jadi nggak sempat makan, nggak sempat sarapan. Kemudian pada waktu istirahat siang pun nggak sempat makan juga, gitu ya. Bagaimana saya mau menjaga asupan gizi saya, gitu ya. Sedangkan saya nggak punya waktu untuk makan, gitu ya. Jadi konsumsi serat yang tinggi. Ya, serat itu sumbernya dari sayuran dan buah. Ya, kalau misalnya sumber serat dari sumber karbo itu bisa dari gandum, sereal, oatmeal juga bisa. Ya, jadi serat ini akan membuat kita kenyang lebih lama. Ya, tetapi dengan catatan teman-teman kalau misalnya konsumsi serat itu harus dibarengi juga ya, misalnya dengan yang lain juga, misalnya ada susu, ya, susu di sana biasanya di susu itu ada tambahan eh, fortifikasi vitamin, ya, fortifikasi mineral, dan pilihlah susu yang rendah lemak. Ya, itu tips dari saya untuk teman-teman yang mungkin dari sisi waktu dan pekerjaan itu nggak bisa untuk mengolah makanan yang benar-benar real food gitu ya. Kemudian tinggi antioksidan. Nah, tinggi antioksidan, salah satunya buah anggur. Ya ini saya kutip dari diet Mediterania. Ya, jadi rata-rata orang Eropa itu punya alasan khusus mengapa mereka mengkonsumsi wine gitu ya. Kenapa mereka suka wine? Ya, ternyata di sana ada zat yang namanya resveratrol. Ya, resveratrol ini setelah saya telaah lagi, saya baca-baca jurnalnya, ternyata banyak manfaatnya ya untuk memperbaiki imunitas tubuh. Ya, jadi salah satu sumber resveratrol itu biasa ada di buah anggur, ya buah beri-berian ya, raspberry, strawberry. Nah itu rata-rata tinggi resveratrolnya. Kemudian rendah lemak, ya hindari makan makanan yang digoreng, ya yang bersantan-santan, ya. Kemudian bisa diganti dengan uh, olive oil atau fish oil. Ya, misalnya nih, kalau teman-teman bisa nih menggunakan uh, minyak apa ya, minyak jagung gitu ya, atau minyak canola untuk menggoreng itu lebih bagus. Atau untuk menumis sayuran itu lebih bagus. Karena dia lebih kaya akan omega 3 dan omega 6 yang bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, yang terakhir cukup kafein. Ya, kafein ini mungkin selama ini skeptis ya dengan kopi gitu ya. Kalau saya sih uh, saya cari dulu jurnalnya, saya baca-baca dulu. Kenapa kok orang skeptis dengan yang namanya kafein? Ternyata kalau kita konsumsi kafein dalam jumlah yang cukup, itu dapat membantu meningkatkan mood. Kemudian meningkatkan hormon endorfin yang berperan dalam kebahagiaan gitu ya. Kemudian meningkatkan fokus. Nah, jadi porsinya dalam sehari itu cukup 250 mili per hari dengan 2 sendok makan kopi. Dan waktu minum kopinya pun perlu dijaga. Artinya gini, kalau kita punya riwayat penyakit asam lambung, ya itu diusahakan minum kopinya 1 jam setelah makan. Kalau kita minum kopinya sebelum makan, 1 jam sebelum makan, itu cenderung asam lambungnya akan naik, gitu ya. Kemudian kalau kita nggak punya riwayat asam lambung, nah itu nggak apa-apa minumnya 1 jam sebelum makan, gitu, ya. Jadi jangan sampai si kafein ini tadi atau si kopi ini tadi kita minum setelah makan, gitu. Misal nih kita baru makan, nah air putihnya kita ganti dengan kopi, nah itu yang salah, ya. Jadi di kopi ini juga ada yang namanya zat anti gizi ya. Jadi ketika kita konsumsi kopi berbarengan dengan makanan pokok, makanan utama itu dapat menghambat penyerapan zat gizi yang lainnya. Contohnya seperti zat besi ya. Nah, mungkin itu bisa dilanjut Kak. Sudah habis ya atau masih ada? Oke, ini eh, statement eh, yang sangat ini ya. You are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, mulai dari kita lahir, ya, mulai dari kita lahir dari bahkan selama kita masih proses menjadi janin, ya, itu sudah membentuk siapa diri kita, gitu ya. Itu sudah membentuk siapa kamu, gitu ya. Ini adalah gizi gitu, ya, untuk membentuk kulit itu protein, untuk rambut itu butuh
protein juga gitu ya. Jadi you are what you eat. Ya, ini pernyataan atau statement yang sangat-sangat benar menurut saya gitu ya. Jadi asupan gizi itu sangat penting teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sedang bekerja. Jadi diupayakan untuk tetap menjaga status gizinya tetap normal, diupayakan untuk tetap kalau nggak bisa sering minimal 3 kali seminggu, 4 kali seminggu itu mengkonsumsi yang namanya real food atau clean food ya. Yang sudah terbiasa konsumsi nasi padang atau sudah terbiasa konsumsi ya yang tinggi-tinggi lemak, jeroan misalnya, yang santan-santan goreng-gorengan ya memang semua yang enak-enak ya. Tapi kita berpikirnya ke depan gitu ya, lebih ke masa depan gitu. Kalau kita konsumsi itu sering-seringan di masa muda, ya maka risiko penyakit jantung koroner, risiko degeneratif, misalnya seperti diabetes, kemudian kolesterol, hipertensi, yang akan terjadi di masa tua itu akan lebih tinggi. Begitu ya, karena itu fakta, fakta yang benar-benar terjadi dan sudah banyak orang yang menyesal gitu ketika sudah tua, kenapa saya waktu muda nggak menjaga pola makannya begitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman dan panitia. Bisa saya serahkan kembali ke panitia untuk Kak Tia. Oke, oke. Terima kasih banyak Kak Sindak untuk ilmunya luar biasa nih. Melek banget, daging banget nih soal gizi nih. Karena saya sendiri memang benar-benar ya tahu soal kesehatan, tapi ini benar-benar daging. Mudah-mudahan teman-teman semua bermanfaat dan makin upgrade lagi ya ilmunya, ilmu baru masalah gizi ya. Oke, langsung saja nih Kak, untuk pertanyaan-pertanyaannya masuk ke sesi pertanyaan ya Kak ya. Sesi pertanyaan kebetulan udah banyak nih di kolom chat. Saya langsung aja ya Kak masuk ke kolom chat. Pertanyaannya yang pertama dari Kak Muhayatun Soleha. Assalamualaikum Kak, terima kasih untuk materinya. Izin bertanya, bagaimana gizi yang tepat agar tidak mudah ketiduran? Nah, mungkin anak kuliahan nih ya. Eh, saya sering ketiduran, Kak. Apakah itu bisa pengaruh dari asupan gizi yang dimakan? Terima kasih, Kak. Nah, gimana, Kak? Ada korelasinya nggak, Kak? Sering ketiduran nih dengan gizinya, pola gizinya. Kadang ngantuk ya di kelas. Oke, ya, ya, terima kasih banyak Kak Muhayatul. Berbanding terbalik ya, kalau saya di rumah sakit itu pasiennya nanya, kenapa saya eh, apa ya, kenapa saya nggak bisa tidur? Gitu. Itu pertanyaan yang sering muncul gitu kalau di rumah sakit ya. Saya insomnia, nggak bisa tidur. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya seperti faktor makanan tentu, kemudian faktor stres juga tentu sangat mempengaruhi ya. Nah, kemudian kalau dari makanan ya, itu lebih ke kita menjaga pola makan yang seimbang tadi ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan antara sering ketiduran dan asupan gizi ya, kalau misalnya kita ketiduran, artinya ya cenderung saraf kita itu uh, apa ya, nggak bekerja secara maksimal. Nah, vitamin yang berperan untuk saraf itu adalah vitamin B1, B6, B12. Sumber vitamin B1, B6, dan B12 itu adalah sumbernya dari sayuran rata-rata. Ya, misalnya seperti sayur brokoli, kemudian sayur warnanya pekat ya, bayam merah contohnya, itu tinggi vitamin B12-nya. Nah, kemudian selain itu misalnya seperti hati sapi, daging merah, tapi dalam konsumsi jumlah yang cukup ya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kadar HB juga bisa. Jadi seseorang, apalagi perempuan ya atau wanita itu riskan sekali dengan yang namanya anemia ya. Nah, jadi konsumsi uh, zat besi yang cukup, kemudian konsumsi vitamin B12 yang cukup, itu sangat penting untuk mempengaruhi sistem saraf kita ya, karena saraf itu ya diberi makan sama gizi gitu. Saraf kita itu bekerja karena gizi. Kalau misalnya kita nggak makan, kalau misalnya kita kurang asupan, terutama uh, zat gizi yang secara spesifik ke saraf gitu ya, nah itu cenderung kita akan mengalami gejala 3L atau lemah lesu ya. Jadi bawaannya ya sering tidur, sering ngantuk, terus eh, matanya atau wajahnya pucat gitu ya, matanya merah gitu.
Yaitu karena bisa jadi karena ada faktor anemia juga di sana, ya. Jadi asupan sayur, buah yang tinggi uh, mineral khususnya ya, khususnya zat besi vitamin B12 itu sangat penting sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya bantu jawab Kak ya. Ya baik Kak, maaf mungkin kayaknya Kak Tia terputus koneksinya Kak. Iya, ya baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin ada lagi Kak. Ini dari saya nggak apa-apa Kak. Mau bertanya? Boleh Kak, silakan. Ya, Boleh Kak ya? Baik Kak, untuk pertanyaannya ya ini kan tentang gizi Kak ya. Terutama bagi anak-anak kos ini bagaimana cara mencukupi kebutuhan gizi untuk anak-anak kos yang selalu membeli makanan siap saji gitu Kak. Terima kasih. ya ini uh, general ya, karena saya juga dulu pernah jadi anak kos ya. Jadi bagaimana kita tetap menjaga keseimbangan antara uh, asupan ya, karena betul ya ketika kita ngekos itu ya semuanya serba terbatas. Ya, di rumah nggak ada kulkas misalnya, atau di kosan nggak ada kulkas, nggak ada kompor untuk masak sendiri gitu ya. Cenderung lebih ke ya makannya ya beli aja gitu ya, makannya ya bebas aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngekos ya itu diupayakan ya minimal itu ada buah ya, buahnya itu entah buah pisang yang bisa bertahan lama ya. Nah, buah pisang atau buah jeruk ya minimal ada buah ya, stoknya per minggu nih ya, stoknya ada gitu di kos-kosan. Ya, kemudian ketika kita memilih makanan di luar, ya, pilihlah tempat yang kita lihat dulu nih kondisi tempatnya dari sisi pengolahan makanannya. Ya mungkin yang bisa kita intip ke dapurnya. Ini bersih nggak ya? Jadi tempat-tempatnya di sana gimana ya lingkungannya. Nah, jadi tadi ada faktor-faktor biologis, ada faktor-faktor kimia ya. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara pengamatan. Jadi kita bisa mengamati apakah tempat itu uh, benar-benar bersih pengolahan makanannya, kemudian apakah sanitasi lingkungannya benar-benar bersih ya. Nah, kemudian bisa kita pilih tempat itu sebagai tempat kita makan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini opsi terakhir sih, kalau misalnya diusahakan bisa gitu misalnya. Entah, kalau saya dulu ya, kalau saya waktu ngekos itu saya masak nasi sendiri di rumah ya. Ya, artinya kalau saya masak nasi sendiri, saya tahu yang saya masak itu bersih, saya cuci dulu, ya. Kemudian kalau lauknya yang saya beli di luar, gitu. Tapi lauknya itu saya pilih dulu tempatnya. Saya lihat dulu pengolahannya bersih apa enggak, ya. Nah, kalau misalnya kira-kira nggak bagus, gitu, ya udah saya skip gitu, saya hindari. Nah, itu mungkin tipsnya ya untuk anak kos-kos. Jadi, yang pertama, sediakan buah di kos-kosan itu sangat penting ya. Jadi, buah itu kaya akan serat, kaya akan vitamin, kaya akan mineral, jadi bisa membantu sistem imun kita kuat gitu ya. Nah, ketika kita sudah konsumsi buah ataupun sayuran, ya, ketika sistem imun kita sudah kuat, jadi kita eh, nggak begitu ragu gitu untuk misalnya, sekalipun kita makan di luar, sesekali ya, dalam konteks sesekali kita makan di luar, eh, yang di suatu kondisi di mana kita nggak punya pilihan lain misalnya harus tempat itu ya. Nah, sistem imun kita sudah kuat gitu. Nah, kita sudah punya sistem imun yang kuat sehingga bakteri itu nggak menginfeksi tubuh kita, begitu ya. Jadi eh, itu tipsnya untuk anak kos ya. Sebenarnya sih lebih ke sharing pengalaman pribadi saya sebagai anak kos ya. Jadi memang selama saya ngekos itu saya nggak pernah yang namanya sakit demam atau gimana, itu nggak pernah gitu ya. eh, Mungkin tipsnya berhasil, tapi teman-teman bisa coba tips seperti itu. Mungkin nanti kalau ada tips lain yang bisa saya sharing ke teman-teman. Terima kasih. Oke. Ini mantep banget nih. Sharingnya langsung pengalaman supaya anak kos ya, Kak. Ya, Oke. eh Gimana, Kak Muhayatun Soleha? Eh, saya lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Azrin. Materinya sangat Kita menarik, silakan. Kak.
terutama bagi anak kos. Nah, anak Ah, kos lagi nih. Banyak kan nih ya, anak kuliahan nih yang iya, penasaran benar. masalah gizi. Aduh, mantap. Eh, Bagaimana cara mencukupi kebutuhan gizi bagi anak kos yang selalu membeli makanan siap saji, Kak? Kalau jajan saya nih, Kak. Jadi anak kos, Iya, Kak, maaf. kalau membeli makanan siap saji mau cepet kan? Nah, gimana nih, Kak? Mungkin tipsnya ya, cara mencukupi kebutuhan gizi untuk anak kos. Maaf, Katia sudah dijawab tadi sama Kak Sindak. Oh, Jawaban sudah. sudah lengkap dan Oke. ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hmm, dari Kak Dewi Tias. Eh, Mohon izin bertanya, bagaimana batasan konsumsi kopi yang baik? Karena saya merasa lebih bersemangat ketika sebelum bekerja minum kopi. Nah, ini ada di slide terakhir ya, Kak ya, tadi. Ya. Ini pertanyaannya tadi di awal ya. Ya, jadi memang eh, dia menjawab ya Kak Tia. Jadi Iya, memang betul. kopi itu ya. Jadi saya ada baca beberapa jurnal terkait kopi ya. Karena menurut saya ini perlu ditelaah lebih dalam ya. Karena sejauh ini orang itu lebih skeptis dengan yang namanya kopi. Konsumsi kopi misalnya bisa menyebabkan yang namanya penyakit jantung atau misalnya menyebabkan hipertensi dan sebagainya macam. Nah, ternyata setelah saya telaah lagi ya, bahkan saya ada download buku yang khusus untuk kopi gitu. Jadi dia satu buku itu khusus untuk bahas kopi gitu ya. Ternyata si kopi itu bisa meningkatkan mood ya, bisa meningkatkan mood dan bahkan ada yang sampai saya lihat di YouTube juga gitu ya. Sebelum dan sesudah seseorang minum kopi itu sel otaknya itu lebih aktif, gitu. Lebih fokus dia dalam bekerja gitu ya. Nah, batasnya tadi sudah saya sampaikan, itu sekitar 250 ml dalam satu hari dengan 2 sendok makan kopi dan no sugar. Artinya dengan tanpa tambahan gula, ya, yang membuat kita itu eh, resiko penyakit misalnya seperti diabetes atau resiko penyakit seperti hipertensi, itu karena ada tambahan gula yang berlebih dalam kopinya. Jadi gula manis itu yang perlu dihindari. Tapi kalau misalnya gula pahit ya, gula yang benar-benar kopi yang benar-benar murni kopi gitu ya. Itu saya rekomendasikan untuk dikonsumsi uh, maksimal 250 ml per harinya dengan 2 sendok makan ya. Itu sudah cukup untuk menambah mood, menambah semangat bekerja gitu ya, menambah fokus dan kafein itu juga bisa menahan ngantuk ya. Jadi itu untuk anjuran kopinya. Mungkin itu Oke, aja itu Kak. mungkin eh, ada kaitannya tuh Kak dengan pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahman juga membahas tentang kopi nih, kopi saset. Nah, biasanya kopi saset yang gula ya, ya seperti Kak Sindak tadi bilang. eh Sebaiknya ini sekarang pekerja banyak mengkonsumsi kopi saset karena faktor kemudahan pada saat pembuatan. Apakah aman? Nah, udah dijelaskan ya tadi sama Kak Sindak. Iya, Oke. Sebaiknya hindari gulanya mungkin ya Kak ya. Kalau iya, kopinya aman dengan takaran tertentu 250 gram ya Kak ya. betul. Oke. Ini selanjutnya dari Kak Andayani untuk share materi. Oh, share materi dan nomor WA narasumber. Nah, di mana nih? Ya, Bisa Kak, kalau share ilmu nih di luar ini. Boleh ya Kak ya? ya, saya juga waktu saya di rumah sakit juga ada kadang pasien yang meminta nomor ya. Sebetulnya ya, Boleh. ya saya kasih aja gitu kan. Boleh Pak, silakan tanya saya. Yang penting saya jawabnya lama ya, karena saya kerja Pak sampai sore, saya sampaikan begitu. Ya mungkin nanti kalau teman-teman WA, pasti akan saya balas. Mungkin eh, nggak on time balasnya. Tapi nggak Iya. apa-apa ya. Ya, Iya. nggak Karena apa. ada Jadi, kegiatan ya Kak hmm, ya. Oke, untuk ya, share materinya Kak Andayani, ini mungkin akan ini ya nanti
bisa ditanyakan ke panitianya, apakah di-sharekan di grup atau bagaimana ya. Oke. Untuk selanjutnya, oh ini dari Kak Yendra. Selamat malam Pak. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur gizi pekerja? Nah, ini spesifik nih, Kak. Gimana? Ada nggak sih, Kak, peraturan perundang-undangannya untuk gizi pekerjanya sendiri, Kak? Sejauh literatur yang saya baca itu belum ada ya, belum ada. Oleh karena itu tadi itu masih termasuk dalam masalah masalah gizi pada pekerja, gitu ya. Nah itu salah satunya karena kurangnya edukasi gizi pada pekerja, ya. Tahu yang sejauh yang saya baca. Kalau misalnya itu ada itu kan lebih bagus karena di perusahaan itu kalau misalnya ada ini ya, ada aturan khusus, misalnya ada suatu ahli gizi khusus di suatu perusahaan gitu ya, atau misalnya di setiap perusahaan itu diwajibkan, itu kan lebih bagus sebetulnya. Mungkin nanti akan saya baca lebih lanjut terkait referensi perundang-undangan. Tapi sejauh yang saya baca sih saya belum menemukan begitu ya Kak Yendra. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini eh, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, jika ada satu pertanyaan nih yang mau ditanyakan langsung kepada narasumber kita, boleh open cam, boleh nanya langsung. Eh, Raise hand dulu ya, angkat tangan, boleh open cam. Saya persilahkan untuk penanya terakhir. Gimana? Ada yang Ya, izin oke dengan dengan Rahman. oh dengan Kak Rahman. Oke. Ya, Gimana Kak Rahman? Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang Pak, eh, pekerja itu, pekerja konstruksi itu di daerah terpencil ya. Bagaimana menjaga kesehatan gizi apabila di daerah terpencil tersebut bahan-bahannya banyak yang tidak tersedia? Dan kira-kira apa solusi terbaik pemenuhan gizi apabila bahan makanan tersebut tersedia dalam kondisi terbatas? Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Dengan siapa tadi Kak? Ya, mohon maaf. Dengan Rahman, Pak. Dengan Pak Rahman ya. Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab ya Kak ya. Baik. Ya, Kalau silakan Kak. ya, jadi kalau di gizi itu ada namanya em, gizi darurat ya. Jadi gizi darurat itu merupakan suatu sistem penyelenggaraan makanan yang dilaksanakan pada keadaan darurat gitu ya. Misalnya di daerah pedalaman atau di daerah yang tidak terjangkau begitu ya. Nah, ini masalahnya spesifik ya kalau eh, perlu telaah lebih dalam dengan eh, permasalahannya ya. Sebelumnya kalau misalnya dia di tempat yang benar-benar jauh dari sumber, misalnya sumber pangan gitu ya, misalnya seperti supermarket atau tempat jual beli bahan makanan yang sederhana gitu ya. Nah, itu memang perlu yang namanya uh, prinsip menggunakan prinsip gizi seimbang yang pertama ya. Nah, itu adalah konsumsi beraneka jenis ragam makanan ya. Jadi ketika kita tinggal di pedalaman ataupun jauh dengan akses uh, supermarket, jauh dengan akses bahan makanan gitu ya. Jadi kita harus lebih kreatif nih di sana, ya lebih kreatif. Atau mungkin sekali sebulan kita bisa keluar, atau nggak bisa sekali sebulan, sekali 3 bulan kita bisa keluar, ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya uh, penanaman tanaman misalnya di daerah tertentu tersebut, kemudian kita bisa tanam sendiri tanamannya gitu ya, misalnya seperti sayur-sayuran yang mudah dicari, misalnya seperti sayur bayam ataupun sayur kangkung yang mudah tumbuh begitu ya. Nah,
Kemudian kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan yang diawetkan itu saya nggak anjurkan ya misalnya kita sudah stuck nih ya udahlah saya keluar tiga bulan sekali jadi saya cari bahan makanan yang sudah diawetkan aja misalnya ikan ya ikan itu ada yang sudah diawetkan contohnya seperti ikan sarden itu kan nggak bisa bertahan lama ya. Nah, kemudian kita bisa mencari misalnya buah-buahan yang sudah diawetkan, ya bentuknya sudah menjadi manisan buah. Karena kalau dia bentuknya jadi manisan buah, maka di sana gulanya berfungsi sebagai pengawet gitu. Nah, itu nggak dianjurkan sebetulnya, ya. Yang tinggi-tinggi pengawet seperti itu akan lebih menimbulkan risiko terhadap penyakit misalnya seperti diabetes, kemudian risiko misalnya seperti kanker, tumor ya karena salah satunya bahan pengawet itu tidak mengganggu sistem pertahanan tubuh kita. Ya, jadi saran saya menggunakan prinsip gizi seimbang yang pertama, konsumsi aneka ragam bahan makanan. Ya, jadi apa yang bisa ditanam, apa yang bisa dilestarikan di tempat Bapak tinggal gitu ya. Nah, itu bisa jauh lebih bermanfaat ketimbang kita melakukan stocking atau pembelian bahan makanan yang sudah diawetkan ya yang apalagi kalau misalnya kita di pedalaman nggak punya kulkas misalnya gitu nggak ada sumber listrik apalagi gitu ya nah itu yang paling uh, berbahaya juga apalagi kalau misalnya ikan yang nggak dimasukin ke dalam kulkas itu cenderung lebih mudah terkontaminasi dengan atau terinfeksi dengan bakteri gitu jadi saran saya seperti itu Pak mungkin nanti kalau ada saran atau ada cara lain ya nanti bisa kita sharing di lain waktu ya untuk saat ini saya rasa itu yang terbaik itu aja Kak ya. Oke, terima kasih. Ya, Eh, makasih Pak. Oke, Em, ini maaf nih Kak, ada satu pertanyaan yang saya terlewat dari Kak Nevi. Ini mungkin yang terakhir ya Kak. Eh, Selamat malam Kak, apakah seorang eh, yang bekerja di laboratorium wajib mengkonsumsi susu untuk penetralisir bahan kimia yang terhirup selama bekerja? Nah, halo Kak Sinda? Oh, ya, oke. Ini pertanyaan yang eh, kalau dijelaskan Mungkin secara rinci mungkin sakit akan ini ya Kak ya. bertanya-tanya. Kalau di laboratorium rumah sakit atau Iya, betul. Jadi contohnya nih, kalau di rumah sakit, ya, jadi yang berperan penting untuk terutama dalam eh, sistem imun kita itu adalah protein. Ya, susu adalah sumber protein. Ya, nah, jadi kalau misalnya kita di rumah sakit itu contohnya seperti em, seseorang yang melaksanakan operasi nih, yang terpapar sinar radiologi, contohnya seperti itu ya. Nah, terpapar sinar radiologi, ya ini memang agak berbeda dengan laboratorium berkaitan dengan bahan kimia. Nah, itu mereka mengkonsumsi satu butir telur dan susu, ya. Nah, tujuannya supaya apa? Nah, tujuannya, jadi sinar radiologi atau sinar X itu mengaruhi uh, tubuh kita, gitu ya. Bisa menurunkan kekebalan tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi, di rumah sakit itu kita berikan yang namanya telur dan susu, jadi itu sumber protein. Ya, jadi sumber protein ataupun susu itu berperan penting dalam regenerasi ulang, ya regenerasi ulang sel-sel ataupun regenerasi ulang sistem imun tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya mengkonsumsi susu itu lebih bagus, ya karena di rumah sakit pun kita terapkan yang seperti itu, ya. Jadi apalagi bahan kimia kan itu ada yang sifatnya asam, contohnya, ya, yang eh, mengganggu juga kalau Saya misalnya bisa kita hirup atau misalnya kita sering terpapar gitu. Pak, saya bisa Mungkin itu bantu Kak Tia jawab untuk sedikit. ya bisa dibantu ya. oke. Jadi bisa Oh, ya Kak ya kalau misalnya ditambah mungkin ya susu dikonsumsi eh,
sains proteinnya memang bagus untuk kesehatan kita. Mungkin di luar laboratorium juga bagus karena proteinnya sendiri eh, yang kita butuhkan sebenarnya ya, Kak ya. Oke. eh Baiklah teman-teman semua. eh Terima kasih banyak atas partisipasinya dan untuk Kak Sindak, eh kita terima kasih banyak nih Kak sharing ilmunya malam hari ini. Bermanfaat Ya, sekali. Mungkin peserta yang lain masih banyak nih mau nanya, tapi berhubung waktu ya Kak ya. Nah, oke. Eh, Baiklah teman-teman sobat ketiga semua, saya mengingatkan kembali untuk presensi ya. Eh, Apabila ada kendala atau ada masalah, bisa di chat di grup ya. Oke, sekian. Ada kata-kata terakhir nih enggak, Kak? Untuk sobat K3 nih, untuk masalah gizi pekerja nih, topik kita pada malam hari ini. oke, kata-kata terakhir ya. Ya, jadi gizi itu terlihat rumit namun sederhana. Ya, jadi kalau kita bicara tentang gizi, jadi eh, konsepnya itu sederhana aja. Kalau misalnya teman-teman berpikirnya itu sulit untuk memenuhi harus itu kan menjadi sulit gitu ya. Jadi kita harus tetap menganggap bahwa oh ya gizi kebutuhan asupan saya gitu. Karena ini berkaitan dengan siklus kehidupan kita sehari-hari ya. Karena semakin kita tambah hari, umur kita semakin bertambah ya. Umur kita semakin bertambah maka uh, kebutuhan gizinya pun akan berbeda gitu ya. Jadi uh, gizi jadikanlah gizi sebagai teman kita sehari-hari. Jangan dilupakan ya. Nah, kalau untuk motivasinya mungkin itu ya Kak Tia. Kemudian slide terakhir tadi juga sudah cukup misalnya uh, you are what you eat. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Nah, jadi dijaga pola konsumsi makanannya dari makan makanan yang fast food, dari makanan yang fast food. Kalau bisa konsumsi makanan yang real food aja. Oke, itu Kak Tia. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Sindak atas waktunya. Ini ada apresiasi dari kami eh, tim SHT ya, Safety and Health Talk untuk Kak Sindak, sertifikat untuk Kakak. Terima kasih banyak atas waktunya sharing materi pada malam hari ini. Oke, 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 sobat Kak K3 semua. Tia. Ah, nah, ya, oke, sobat K3 semua. Kita sudah di penghujung acara. Eh, saya selaku moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dan sikap. Jangan lupa saya mengingatkan kembali untuk besok kita akan ada webinar lagi besok pagi ya, Sobat K3 pukul 9 pagi untuk temanya lebih menarik lagi. Teman-teman bisa ikuti setiap minggunya dengan pembicara praktisi yang sangat-sangat top ya. Ilmunya sayang untuk dilewatkan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Linda.